Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang distribusi binomial Poisson dan normal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Tisna Ramadhani dengan NIM 225221123. Perkenalkan, nama saya Risma Agustina Pratiwi, NIM 225221133. Perkenalkan, nama saya Faurel Mansonia Putri Subianto, NIM 225221145. Perkenalkan, nama saya Qur'ani Aina Al-Fatani dengan NIM 225221150. Pada pokok pembahasan kali ini ada 3, yaitu yang pertama distribusi binomial, yang kedua distribusi Poisson, dan yang ketiga distribusi normal. Yang pertama, distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas diskret jumlah keberhasilan dalam N percobaan ya atau tidak, atau dalam artian berhasil atau gagal, yang saling bebas di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas. Sebagai contohnya, sebuah dadu dilempar 10 kali dan dihitung berapa jumlah muncul angka 4. Distribusi jumlah acak ini adalah distribusi binomial dengan N sama dengan 10 dan P sama dengan 1/6. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri distribusi binomial. Yang pertama yaitu setiap percobaan hanya memiliki 2 peristiwa, seperti ya atau tidak dan sukses atau gagal. Yang kedua, probabilitas suatu peristiwa adalah tetap, tidak berubah untuk setiap percobaan. Yang ketiga, percobaannya bersifat independen, artinya peristiwa dari suatu percobaan tidak mempengaruhi atau dipengaruhi peristiwa dalam percobaan lainnya. Yang keempat, jumlah atau banyaknya percobaan yang merupakan komponen percobaan binomial harus tertentu. Rumus distribusi binomial. 1. Binomial suatu peristiwa. Probabilitas suatu peristiwa dapat dihitung dengan mengalihkan kombinasi susunan dengan probabilitas salah satu susunan. 2. Probabilitas binomial kumulatif. Probabilitas binomial kumulatif adalah probabilitas dari peristiwa binomial lebih dari satu sukses. Rumus distribusi binomial. 1. Binomial suatu peristiwa, yaitu P kurung buka X sama dengan X kurung tutup sama dengan C kuadrat N X kali P kuadrat X kali X kuadrat N min X, di mana C kuadrat N X sama dengan N faktorial per X faktorial kurung buka N min X kurung tutup faktorial, dan X sama dengan 1 min P. 2. Probabilitas binomial kumulatif. PBK sama dengan sigma NX sama dengan 0 C NX dikali P pangkat X dikali X pangkat N min X sama dengan sigma NX sama dengan 0 P kurung buka X sama dengan X sama dengan P kurung buka X sama dengan 0 ditambah P kurung buka X sama dengan 1 sama dengan P X sama dengan 2 ditambah titik-titik ditambah P kurung buka X sama dengan N. Contoh soal distribusi probabilitas. Sebuah dadu dilemparkan ke atas sebanyak 4 kali. Tentukan probabilitas dari peristiwa berikut. 1. Mata dadu 5 muncul 1 kali. 2. Mata dadu genap muncul 2 kali. 3. Mata dadu 2 atau 6 muncul sebanyak 4 kali. Karena dadu memiliki 6 sisi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, sehingga setiap sisi memiliki probabilitas 1/6, jadi probabilitas untuk mata 1 adalah 1/6, sehingga P sama dengan 1/6, X sama dengan 5/6, N sama dengan 4, X sama dengan 1, muncul 1 kali. P kurung buka X sama dengan 1 sama dengan C pangkat 4 dan 1 dikali P pangkat 1 dikali X pangkat 3 sama dengan
4 kurang buka 1/6 kurang tutup pangkat 1 dikali 5/6 pangkat 3 sama dengan 0,386. Maka dadu genap pada 3 yaitu 2, 4, 6 sehingga P sama dengan 3/6 sama dengan 1/2, Hi sama dengan setengah, N sama dengan 4, X sama dengan 2. P kurang buka X sama dengan 2 sama dengan C pangkat 4 dan 2, P pangkat 2, Hi pangkat 2 sama dengan 6 kurang buka setengah kurang tutup pangkat 2 kurang buka setengah kurang tutup pangkat 2 sama dengan 0,375. Muncul mata dadu 2 atau 6 sebanyak 4 kali sehingga P sama dengan 2/6, Hi sama dengan 2/3, N sama dengan 4, dan X sama dengan 4. P, X sama dengan 4 sama dengan C pangkat 4 dan 4 dikali P pangkat 4 dikali Hi pangkat 0 sama dengan 1 kurang buka 2/6 kurang tutup pangkat 4 kurang buka 2/3 kurang tutup pangkat 0 sama dengan 0,0123. Berikut contoh grafiknya. Distribusi Poisson adalah percobaan yang menghasilkan nilai numerik pada suatu variabel acak X. Jumlah keluaran yang terjadi selama suatu selang waktu yang diketahui atau di dalam suatu daerah yang ditentukan disebut sebagai percobaan Poisson. Sehingga sebuah percobaan Poisson dapat memunculkan pengamatan untuk perubah acak X. Yang kemudian ciri-ciri distribusi Poisson. Yang pertama, hasil percobaan pada suatu selang waktu dan tempat tidak tergantung dari hasil percobaan di selang waktu dan tempat yang lain yang terpisah. Yang kedua, peluang terjadinya suatu hasil percobaan sebanding dengan panjang selang waktu dan luas tempat percobaan terjadi. Hal ini berlaku hanya untuk selang waktu yang singkat dan luas daerah yang sempit. Yang ketiga adalah peluang lebih dari satu hasil percobaan akan terjadi pada satu selang waktu yang singkat dan luasan tempat yang sama diabaikan. Kemudian kita ke contoh soal. 200 penumpang telah memesan tiket untuk sebuah penerbangan luar negeri. Jika probabilitas penumpang yang telah mempunyai tiket tidak akan datang adalah 0,01, maka berapakah peluang ada 3 orang yang tidak datang? Jawabannya adalah yang pertama, diketahui N sama dengan 200, P sama dengan 0,01, X sama dengan 3, sama dengan N kali P sama dengan 200 kali 0,01. Dijawab P X dibagi I mikro kurang tutup sama dengan E dikurangi mikro dikali mikro X. X sama dengan 2,71828 dikurangi 2,23 sama dengan 0,1804 atau 18,04% atau 3. Yang selanjutnya adalah distribusi normal. Distribusi normal disebut pula distribusi Gauss, adalah distribusi probabilitas yang paling banyak digunakan dalam berbagai analisis statistika. Distribusi normal baku adalah distribusi normal yang memiliki rata-rata 0 dan simpangan baku 1. Distribusi ini juga dijuluki kurva lonceng, bell curve, karena grafik fungsi kepekaan probabilitasnya mirip dengan bentuk lonceng. Ciri-ciri distribusi normal. 1. Teori distribusi memiliki nilai mean, median, dan juga modus yang sama. Oleh karena itu, distribusinya sering disebut dengan unimodal. Kurva distribusi bisa bersifat simetris dengan bentuk lonceng atau bell curve. 2. Titik puncak kurva pada nilai rata-rata. Nilai ini berada di posisi tengah kurva.
Kemudian, pada data distribusi terletak pada sekitar garis lurus yang ditarik ke bawah yang berasal dari titik tengah. 3. Nilai rata-rata atau mean merupakan nilai dengan standar deviasi untuk menentukan lokasi dan juga bentuk distribusi tersendiri. 4. Jumlah luas daerah yang terletak di bawah kurva normal memiliki nilai 1. Di antaranya adalah setengah pada sisi kanan dan juga setengah pada sisi kiri. Hal ini juga berlaku ke seluruh distribusi probabilitas lain kontinu. 5. Kurva distribusi disimpulkan jika setengah dari data populasi kemudian memiliki nilai yang kurang dari angka rata-rata, sementara bagian yang lain lagi punya nilai yang jauh lebih besar. 6. Masing-masing ekor kurva pada kedua sisi kemudian dapat memanjang dengan tak terbatas. Di berbagai kasus perhitungan distribusi, ekor kurva bahkan dapat memotong sumbu horizontal. Berikut merupakan contoh grafik dari distribusi normal. Pada garis merah menunjukkan distribusi normal baku. Contoh soal dari distribusi normal. Dalam suatu ujian terdapat 300 siswa yang mengikuti ujian tersebut. Rata-rata dari hasil ujian yaitu 70 serta simpangan baku hasil ujian tersebut adalah 10. Jika data nilai hasil ujian siswa tersebut berdistribusi normal, maka berapa persen mahasiswa yang mendapat nilai A jika syarat untuk mendapatkan nilai A adalah nilai lebih dari 85. Penyelesaiannya berdasarkan contoh soal di atas, diperoleh informasi sebagai berikut. Diketahui mikro sama dengan 70, tol sama dengan 10, dan X sama dengan 85. Akan ditentukan Z kurang buka X kurang dari 85 kurang tutup Z kurang buka X lebih dari 85 kurang tutup sama dengan 1 min Z kurang buka X kurang dari 85 kurang tutup. Akan dihitung terlebih dahulu nilai dari Z kurang buka X kurang dari 85 kurang tutup. Z sama dengan kurang buka 85 min 70 kurang tutup dibagi 10 sama dengan 15/10 atau 1,5. Nilai Z untuk 1,5 adalah 0,9332 sehingga diperoleh Z kurang buka X lebih dari 85 kurang tutup sama dengan 1 min Z kurang buka X kurang dari 85 kurang tutup. Z kurang buka X lebih dari 85 kurang tutup sama dengan 1 min 0,9332. Z kurang buka X lebih dari 85 sama dengan 0,0668 diperoleh Z kurang buka X lebih dari 85 kurang tutup sama dengan 6,68%. Ya, sekian presentasi dari kami. Semoga dapat menambah ilmu teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.